Halo anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema cuaca. Subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita akan belajar pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anak coba perhatikan gambar. Kegiatan apakah yang terlihat pada gambar? Betul. Apa saja yang biasa kamu lakukan saat cuaca seperti yang terlihat pada gambar? Ini anak-anak bermain pada saat cuaca cerah. Pembelajaran yang ke-1, masih ingatkah kamu apa itu cuaca? Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Untuk lebih memahami, mari kita baca halaman 60. Ibu akan membacakan, anak-anak menyimak. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Di Indonesia ada 2 jenis musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim memengaruhi cuaca. Ketika cuaca hujan sering terjadi, tandanya musim hujan telah datang. Jika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, tandanya sedang berlangsung musim kemarau. Pada musim hujan, hujan sering turun. Sinar matahari terhalang oleh awan tebal. Biasanya, orang lebih memilih untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan. Ketika musim hujan, suhu udara akan terasa lebih dingin. Oleh karena itu, orang biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal dan hangat. Pada musim kemarau, hampir setiap hari cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Matahari juga bersinar terik. Pada keadaan cuaca tersebut, orang-orang dapat melakukan kegiatan di luar ruangan. Petani akan menjemur padinya hingga kering. Para nelayan juga menjemur ikan hasil tangkapan mereka untuk dibuat ikan asin. Petani garam mulai membuat ladang-ladang untuk membuat garam. Cuaca yang cerah adalah waktu yang tepat untuk para nelayan pergi melaut. Ketika cuaca cerah, udara terasa panas. Orang biasanya akan menggunakan pakaian yang lebih menyerap keringat. Misalnya, pakaian yang berbahan katun. Selain itu, ada juga yang menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung. Anak-anak, perhatikan gambar pecahan berikut. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan dengan bantuan gambar yang diwarnai. Ini menunjukkan pecahan 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. 2/4 bagian ditambah 1/4 bagian sama dengan 3/4 bagian. Sekarang coba tuliskan penjumlahan pecahan sesuai gambar berikut.
Warnailah gambar hasil penjumlahan yang tepat. Unsur-unsur gambar dekoratif antara lain garis, bentuk, dan warna. Garis merupakan kumpulan titik-titik. Garis dapat dibuat bermacam-macam. Misalnya, macam-macam garis berikut. Ini garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis bergelombang. Bentuk. Bentuk yang dapat dibuat bermacam-macam. Misalnya, bentuk persegi, lingkaran, segitiga, dan segi lima. Ini bentuk lingkaran, bentuk persegi panjang, segitiga, dan persegi. Warna. Unsur karya dekoratif terdapat warna merah, hijau, dan kuning. Warna-warna tersebut dapat menghasilkan warna lain jika dicampur. Ini warna kuning dicampur warna merah. Ini hasilnya warna oranye atau orange. Warna kuning dicampur dengan warna biru menghasilkan warna hijau. Warna merah dan biru dicampur menghasilkan warna ungu. Anak-anak, ini adalah contoh gambar dekoratif yang ada di sekitar kita. Bagus ya anak-anak ya. Kita lanjut dengan pembelajaran yang kedua. Anak-anak, perhatikan gambar A dan B. Ini nelayan, kemudian ini petani. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca halaman 66. Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Pekerjaan-pekerjaan tertentu memerlukan cuaca yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, pilot, nelayan, petani, dan perajin. Pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Seringkali penerbangan dibatalkan ketika cuaca buruk. Misalnya, ketika terjadi badai. Cuaca yang buruk dapat mengganggu penerbangan. Terbang saat cuaca buruk dapat membahayakan semua yang ada di dalam pesawat. Cuaca juga mempengaruhi kegiatan nelayan. Nelayan selalu memperhatikan cuaca jika ingin melaut. Nelayan tidak akan pergi melaut jika cuaca buruk, misalnya badai. Ketika terjadi badai, angin akan bertiup kencang. Gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat membahayakan nelayan di laut. Petani juga memerlukan cuaca yang tepat untuk bercocok tanam. Petani akan mulai menanam padi ketika musim hujan datang.
Hal tersebut disebabkan karena tanaman padi memerlukan cukup banyak air. Saat musim hujan, tanah menjadi basah dan lebih mudah ditanami. Air hujan juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Pada musim kemarau, petani dapat menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas, misalnya mentimun, kacang panjang, jagung, dan umbi-umbian. Cuaca juga sangat memengaruhi kegiatan para perajin. Beberapa perajin membutuhkan sinar matahari yang terik dalam kegiatan mereka. Misalnya, membuat kerupuk, ikan asin, tembikar, batu bata, dan genting. Kerupuk dan ikan asin harus dijemur sampai kering sebelum dapat dikemas dan dijual. Begitu juga dengan tembikar, batu bata, dan genteng. Ketika musim hujan, mereka menggunakan tungku pembakaran sebagai pengganti sinar matahari. Dengan begitu, mereka tetap dapat menghasilkan barang kerajinan. Ini anak-anak penjelasan tentang pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Pada cuaca cerah, petani menjemur hasil panen padi. Petani bergotong royong menjemur padi. Kita lanjut dengan pembelajaran yang ketiga. Anak-anak perhatikan. Ini ada gambar. Ini anak-anak sedang bermain bersama di lapangan. Pada saat tentunya cuaca cerah. Ini memakai payung pada saat cuaca terik. Mengapa Tony memakai kaos saat berolahraga pada cuaca cerah? Mengapa Nina menggunakan jas hujan saat cuaca hujan? Mengapa Lani memakai payung saat matahari bersinar terik? Ya anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka halaman 72. Pengaruh cuaca terhadap pakaian. Ibu akan membacakan kembali, anak-anak menyimak ya. Perbedaan cuaca di suatu tempat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah terhadap pakaian yang digunakan. Cuaca yang sedang terjadi mempengaruhi pakaian yang kita gunakan. Ketika cuaca cerah, suhu udara panas. Orang-orang biasanya akan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Misalnya, pakaian berbahan katun. Saat akan keluar rumah, orang juga biasanya mengenakan topi dan payung. Topi dan payung dapat melindungi kepala dari panas matahari. Ketika cuaca hujan, suhu menjadi lebih dingin dari biasanya. Orang-orang biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal agar tubuh mereka tetap hangat. Misalnya, menggunakan jaket atau sweater. Selain menggunakan pakaian yang hangat, orang juga akan menggunakan jas hujan atau payung ketika hendak pergi keluar rumah. Jas hujan dan payung terbuat dari bahan plastik. Plastik tidak menyerap air
sehingga dapat melindungi tubuh dari air hujan. Anak-anak, demikian penjelasan tentang pengaruh cuaca terhadap pakaian. Anak-anak, masih ingatkah apa saja unsur-unsur gambar dekoratif? Pinter. Unsur-unsur gambar dekoratif terdiri atas garis, bentuk, dan warna. Gambar dekoratif pada motif baju hangat Nina memiliki unsur-unsur seperti gambar di samping. Garis, bentuk, dan warna. Anak-anak coba amati gambar. Ini ada beberapa motif batik. Motif dekoratif juga terdapat pada motif tradisional Indonesia. Misalnya, bentuk motif-motif berikut. Ini motif kawung. Ini motif parang. Dan ini motif mendung. Anak-anak, terima kasih ya, kalian sudah belajar dengan baik, belajar dengan semangat. Semoga kita semua selalu sehat supaya kita bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan kegiatan selanjutnya dengan baik. Terima kasih ya anak-anak ya. Sampai jumpa. Dah.